Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Safitri dari kelas Psikologi 5B dengan NIM 19070160058 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang anak cerdas, istimewa, dan berbakat pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Remaja dan Berkebutuhan Khusus. Ada 3 pokok pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, dan yang terakhir ada diagnosis. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Anak cerdas, istimewa, dan berbakat atau gifted and talented children adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualifikasi profesional sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan melebihi sebagaimana diberikan secara normal oleh program sekolah reguler, sehingga dapat merealisasikan kontribusi secara bermakna bagi diri dan masyarakatnya. Dalam pengertian lain, anak cerdas, istimewa, dan berbakat ini disebut juga anak cibi atau gifted. Ialah anak yang memiliki kemampuan intelektual tinggi serta menunjukkan kecakapan khusus yang bidangnya berbeda-beda antara satu dengan anak yang lainnya. Selanjutnya ada karakteristik anak cerdas, istimewa, dan berbakat. Yang pertama, memiliki panjang lahir sekitar 53-54 cm. Anak gifted sudah bisa dikenali sejak lahir dari panjang badannya yang di atas rata-rata bayi pada umumnya. Dengan ukuran panjang pada saat lahir demikian, volume otak anak-anak gifted juga lebih besar dari anak-anak lainnya. Yang kedua, mereka memiliki IQ di atas 130. Anak cibi atau gifted juga bisa dikenali dari tingkat kecerdasan intelektual yang sangat superior, yaitu di atas 130. Mereka mempunyai daya ingat lebih besar dibanding anak lainnya. Mereka juga lebih cepat bisa membaca. Kemudian, mereka senang bergaul dengan orang dewasa. Karena mereka mempunyai rasa ingin tahu yang besar, anak cibi atau gifted jadi lebih senang bergaul dengan orang dewasa. Ini disebabkan orang dewasa bisa menjawab rasa penasaran mereka. Selanjutnya, mereka memiliki ketertarikan dan komitmen kerja yang luar biasa. Ini bisa diukur dengan tes kreativitas dan komitmen kerja. Misalnya, ketika dia menyukai aktivitas main game, maka dia akan terus memainkannya tanpa berhenti. Jika ada yang mencoba menghentikan dengan cara merusak alat permainannya, dia justru akan penasaran dan membongkar alat itu dengan berbagai cara agar bisa digunakan kembali. Yang terakhir, mereka memiliki pendirian yang teguh. Anak cibi atau gifted sangat teguh memegang pendiriannya. Dia tidak takut mengerjakan apa yang diyakini akan menjadi kunci suksesnya. Tidak mudah memengaruhi anak cibi atau gifted untuk mengubah pendirian dan keputusannya bagi kita. Selanjutnya ada diagnosis anak cerdas, istimewa, dan berbakat. Identifikasi anak gifted tidak boleh berhenti pada upaya menemukan karakteristik personalitas khusus, tetapi harus dilanjutkan dengan cara melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek tertentu sehingga anak yang bersangkutan dapat terdeteksi memiliki potensi tertentu yang perlu dikembangkan. Menurut Marlene, ada 6 potensi yang perlu dikembangkan dalam tes potensi anak cerdas dan berbakat. Yang pertama ada potensi general intellectually ability, ialah kemampuan intelektual umum, bahwa orang umum juga seperti pendidik selalu mendefinisikan ini berkenaan dengan skor tes intelijensi yang tinggi yang biasanya di atas 2 standar deviasi. Potensi ini diindikasikan dengan tingkat perbendaharaan kata yang tinggi, ingatan yang kuat, penguasaan kata-kata abstrak, dan pemikiran yang abstrak. Potensi yang kedua ialah specific academic attitude atau bakat akademik khusus, bahwa siswa dengan bakat akademik khusus diidentifikasi dengan penampilan yang unggul pada tes prestasi atau tes bakat dalam satu atau lebih dari satu bidang, seperti prestasi matematika dan sains. Potensi yang ketiga ialah creative or productive thinking, ialah kemampuan berpikir kreatif dan produktif.
bahwa bakat ini merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide baru dengan menyatukan elemen-elemen yang ada dan bakat untuk mengembangkan makna-makna baru yang berarti bagi masyarakat. Lalu ada potensi leadership ability atau kemampuan kepemimpinan, bahwa kepemimpinan dapat diidentifikasi sebagai kemampuan untuk mengarahkan individu atau kelompok untuk sampai kepada keputusan atau tindakan bersama. Siswa yang menampilkan kemampuan keterbakatan bidang kepemimpinan menggunakan keterampilan kelompok dan bernegosiasi dalam situasi yang sulit. Selanjutnya ada potensi visual ability. Setiap anak memiliki potensi visual sebagai kemampuan untuk melihat dan mengamati suatu benda sehingga memperoleh informasi tentang benda tersebut. Lalu potensi yang terakhir ialah kinesthetic ability or psychomotor ability. Kecerdasan ini merupakan keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ide dan perasaan, dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah suatu bentuk. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang khusus seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan, maupun kemampuan menerima rangsangan panca indera. Demikian pembahasan materi anak cerdas, istimewa, dan berbakat dari saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.